baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi materi berikutnya kita akan membuat navigasi, ya, navigasi atau mungkin orang awam mungkin bilangnya menu gitu kan, ada menunya gitu kan, ada menu ada ke halaman home, ada ke halaman about us gitu kan, dan lain-lain sebagainya, ya. Kita akan buat seperti itu. Oke. Jadi langkah awal adalah kita save as saja, ini belajar bootstrap 1, ya, save as belajar bootstrap 1 jadi belajar bootstrap 2. Oke, jadi biar nggak merubah apa yang sudah kita buat tadi, gitu kan. Oke, kita akan buat di atas ya, di atas ini navbarnya. Nah, untuk navbar sendiri di dalam bootstrap itu ada sebenarnya ada tag yang namanya nav. Nav itu sebenarnya tag HTML5 ya, tag HTML5. Semantiknya HTML5 gitu kan. Nah, di sini kita akan gunakan semantiknya HTML5. Nanti setelah itu kita akan hiasi di sini. Ya, kita masuk ke bagian body di sini. Ini kita bisa close dulu, ya. Di sini kita bikin nav class, ya. Nah, sebelum itu kita bikin nav seperti ini dulu, ya kan? Oke. Nah, kalau sudah, kita akan bikin di sini navnya adalah kelas navbar. Seperti itu. Oke. Biarkan dulu aja navbar gitu ya. Nanti kita hiasi. Lalu kita bikin div seperti ini. Div class container fruit gitu. Kalau nanti kita akan bikin logo ya kan di sini kan gitu. Ya. Ini masih bootstrap 1 ya. Kita ganti dulu bootstrap 2. Ya, seperti ini ya. Logo. Tapi kita masukkan logo itu ke dalam sebuah href. Sehingga nanti inginnya sih nanti bisa diklik gitu kan. Kalau kita menggunakan href ini, nanti logo ini bisa diklik ya, tentunya masuk ke dalam halaman home biasanya. Gitu ya, logo. Bisa diklik masuk ke dalam halaman home. Oke. Nah, di sini lalu kita bikin yang namanya kelas. Ini adalah navbar brand. Gitu. Ya, navbar brand. Karena ini untuk brand. Nah, lihat. Ketika kita bikin navbar brand yang tadi ada garisnya, itu decorationnya sudah dihilangkan dan itu tulisannya agak lebih besar. Seperti itu. Ya, navbar brand. Nah, terus di bawah navbar brand nanti kita akan bikin menunya di sini. Kita bikin collapse ya, kita bikin collapse. Jadi bikin apa burger menunya ya. Tapi sebelum bikin burger menu, kita bikin buttonnya dulu ya. Kita bikin button, nanti bikin icon ya di sini. Ini buttonnya, button class navbar
toggler, ya, navbar toggler. Tipenya itu adalah button. Nanti data toggle-nya itu kita kan jadi ada menu yang akan kita collapse ya, ada menu yang akan kita collapse seperti itu di bawahnya nanti ya. Nah, mungkin biarkan dulu begini kali ya, biarkan dulu begini. Soalnya nanti belum selesai ya, ini belum selesai ya. Ini span class navbar toggler icon. Nah, ini adalah untuk ikonnya. Nah, kerennya kalau di dalam Bootstrap ya, dan di berbagai macam framework CSS sebenarnya, kalau dia ini, dia akan menjadi burger menu sebenarnya ya. Dia akan membuat burger menu ya. Nanti kalau kita gini kan ya, dia akan berubah nih nanti ya, jadi burger menu. Ini belum collapse ya. Nanti ininya ada di sini. Nah, navbar ini kan kita belum hitamkan ya. Kita akan bikin hitam nanti. Ini navbar expand SM ya, masih SM, masih expand. Terus ada navbar dark ya, navbar dark dan BG dark. Nah, gitu ya. Nah, jadi ya, lihat, perhatikan teman-teman, lihat di sini ketika di 576 masih oke, ya kan? Navbar expand SM. Ketika di 575 dia muncul. Ini di line 16 ini toggler iconnya. Gitu ya. Dia akan muncul seperti ini. Tapi belum bisa diklik. Ya, belum bisa diklik. Gitu kan, kita belum tambah ini di sini di atas ini. Ya. Tapi sudah oke. Sudah muncul ya. Oke, nanti kita akan tambahkan sesuatu di sini ya. Nah, terus di bawahnya kita akan bikin menunya. Div dulu lah ya. Gitu. UL nanti hiasannya nanti ya. UL biar teman-teman tahu perubahannya kok bisa begitu ya Pak, gitu kan. Iya, saya juga bingung kenapa bisa begitu. Enggak deh ya, tapi memang begitu ya, karena kita bisa karena menggunakan konsepnya Bootstrap, ya udah dia akan diambil semua. Ini nanti ya, toggle-togglenya nanti ya, kita biasain dulu ya kan, UL gitu kan, LI. Nah, di sini misalnya adalah link atau mungkin home misalnya gitu. Ya kan? Home. Terus ya, karena tulisannya hitam nggak kelihatan dia. Kita bikin hiasannya sekarang di sini ya, di sini ya. Oh, di sini dulu deh, di sini dulu. Sebentar, kalau misalnya ini kita bikin kelas nav item. Ya, nanti di sini ada nav item ya. Nah, baru di sini nanti nav link. Di sini ya, nanti ada nav linknya di sini. Nah, kita bikin nav link tuh dengan menggunakan
gini, A, href, gitu kan, nav link, kita masukin sini, gitu, ya. Nah, lihat muncul ini linknya, oke. Nah, ini kalau saya tambahkan ya, saya tambahkan begini, munculnya ke bawah kan, dia munculnya ke bawah, dia munculnya ke bawah, dia munculnya ke bawah. Berarti ini ada home misalnya, about, gitu. Terus ini ada contact, gitu kan. Karena dia adalah UL, dia belum ini ya, belum berubah, dia masih menggunakan ini. Kan kalau awalnya begini pun belum ada macam-macam ya. Oke, kita hapus dulu lah ya. Sebenarnya awalnya begini, awalnya begini. Saya mau nunjukin ke teman-teman tuh awalnya begini. Ini juga salah ya, salah buka. Ini harusnya kelas ya. Maksudnya ini adalah ini bukan leveling tapi ini adalah begini. Saya mau nunjukin dulu ya ke teman-teman proses terjadinya menu. Jadi nggak asal kopas jadi gitu kan. Gitu ya. Awalnya kan begini kan. Oke. Ya. Dari UL ini kita bikin kelas navbar nav. Nah, lihat yang tadinya lurus, yang tadinya ke bawah dan dengan menggunakan ada atau apa tuh dot-dotnya, ada hiasan dotnya itu hilang ya, jadi ke atas seperti itu. Nah, terus yang ini li. Nah, di sini nih kita bikin kelas nav item. Oke, kelas nav item. Lalu di bagian sini kita bikin kelas lagi. Kelas nav link. Gitu. Nah, lihat perubahannya. Jadi seperti ini. Ya kan? Nah, kita akan copy nav item ini ke bagian sini dan di bagian sini. Lalu untuk nav link kita akan copy ke bagian sini. Ya, dia akan berubah. Dan ke bagian bawahnya seperti ini, dia akan berubah juga. Ini kelas nav. Salah ya, salah ngopi, sorry. Ini copy, ini yang bawah, ya gitu mas saya. Ya. Oke. Nah, jadi dia sudah seperti ini. Tapi ketika misalnya di ini kan, ya diatur, burger menunya muncul, tapi ininya nggak ini, nggak keambil gitu kan. Oke, ya. Kita akan coba, ini kita lebarkan lagi, ya. Kita akan coba di bagian sini, kita bikin collapse-nya. Oke,
Ini adalah kelas collapse spasi navbar ya. Navbar collapse. Oke. Lihat perubahannya. Nah, agar si button dan si collapse ini saling berhubungan, maka ini harus kasih ID. Ya, harus kasih ID. ID sama dengan misalnya menuku atau navigasiku gitu kan, navigasiku ID-nya. Ya. Nah, di sini di button kita perlu tambahkan. Ini kan baru type ya kan. Boleh sebenarnya kita mau enter sini boleh juga ya. Gitu kan, biar kelihatan ya. Nah, ini kita bikin data BS strip toggle gitu kan. Ini adalah collapse. Collapse seperti itu. Lalu data BS strip target. Nah, targetnya kemana? Targetnya ke si navigasiku ini. Gitu ya. Karena dia menggunakan ID, kita harus menggunakan tanda pagar atau hashtag. Gitu. Ya. Gitu. Oke. Nanti kalau ini kita lihat, kalau saya kecilkan, ya, saya kecilkan, menunya hilang, ininya muncul tuh, ya, collapse. Jadi yang di sininya muncul ke sini, gitu ya. Ini adalah collapse. Gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau ini mau diperbesar lagi boleh. Ya, ini kita bisa perbesar ya. Di sini kalau kita lihat ya, ini 565 masih ya. 575 masih 576. Nah, berubah. Ya. Kok tampilnya lebih kecil? Bukan, ininya persentase sebenarnya. Persentase tampilan di webnya sebenarnya. Gitu. Oke, ya. Jadi ini adalah tampilan dari menu. Kalau misalnya teman-teman mau bikin drop down gitu kan. Misalnya di sini ada satu lagi nih. Tampilan di bawah misalnya LI. Mungkin ini saya copy aja yang bawah ya, yang ini ya. Ini saya copy sini ya, copy ke bawah. Ini saya sudah copy. Katakanlah ini adalah menu tambahan. Apalah ya, misalnya registrasi. Gitu kan, registrasi. Tapi di dalam registrasi ini mau ada beberapa lagi submenu, misalnya praregistrasi, early bird gitu kan. Ya, registrasi biasa sama early bird misalnya. Kayak gitu, atau registrasi kemana gitu kan, ya terserah lah ya. Oke, jadi di drop down ini ya, di registrasi ini kita harus bikin beberapa hal di sini ya. Ditambahannya di A-nya adalah role, ya, kita bikin role-nya apa? Role-nya adalah button, jadi si ininya apa tuh namanya, si link-nya itu jadi button role-nya gitu. Terus
di navlingnya ini kita bikin drop down toggle gitu ya. Drop down toggle ya. Mungkin ini saya enter saja supaya nanti nggak bingung ya. Role-nya adalah button. Nah, terus di sini data BS toggle ya. Drop down. Gitu. Apakah sudah sampai sini? Belum. Di atas ini di line 3-nya tambahkan drop down. Drop down, terus ini navling drop down toggle ya. Sebenarnya ini template sih. Jadi nanti teman-teman kalau udah hafal sih gampang gitu kan. Tinggal bikinnya seperti ini. Ya. Nah, ini registrasi. Jadi lihat ada karet ya. Ada karet, ada caret gitu tulisannya ya. Ini nih ada kayak gini nih. Ada tanda segitiga gitu kan. Kalau ini diklik jadi drop down nantinya. Gitu ya. Terus bawah ini ada UL ya, UL class drop down menu. Nah, ini maksudnya apa? Kita akan bikin menu lagi di dalam menu gitu kan. Bikin menu lagi di dalam menu. Oke. Kita bikin di sini adalah LI gitu. A class drop down item gitu kan. Jadi kelasnya adalah drop down item. Terus hrefnya kita kasih hashtag dulu ya, nanti bisa diganti. Misalnya ini adalah registrasi 1. Misalnya gitu kan. Ya kan, registrasi 1. Maka ketika di drop down lihat ada registrasi 1. Kalau misalnya teman-teman mau tambahin lagi gitu kan, saya blok ya dengan menggunakan shift alt panah ke bawah ya. Ya. Ini registrasi 2, registrasi 3 gitu. Ya kan? Gitu. Itu drop down dari menu. Jadi kurang lebih sih seperti itu untuk membuat navigasi. Ya. Nanti setelah ini kita akan coba untuk membuat form pada Bootstrap. Oke, demikian untuk navigasi. Terima kasih.